Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Baik, di awal semester 2 ini kita akan mempelajari satu materi dari elemen Al-Quran dan Hadis dengan judul bab Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat At-Tin dan Hadis tentang silaturahmi. Submateri pertama yang akan kita bahas hari ini adalah membaca Al-Quran Surat At-Tin. Ada dua tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, diharapkan kita dapat membaca Al-Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, diharapkan kita dapat mempraktikkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Wah, pasti seru nih. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajarannya. Murid-murid kelas 4, siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca surat At-Tin sebelumnya? Murid-murid, surat At-Tin ini adalah surat yang berada pada urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat pendek yang mudah dihafal dan tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelum kita belajar cara membacanya, mari kita dengarkan dan baca bersama-sama surat At-Tin dengan tartil ya. Jangan lupa perhatikan tajwid dan makhorijul hurufnya agar bacaannya benar. Siap ya? Yuk kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم
ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah kita bacakan surat At-Tin secara bersama-sama dengan tartil. Bagaimana? Mudah kan? Jika murid-murid belum lancar, silahkan ulang pembacaan surat At-Tin tadi secara berkala. Tentunya dengan memperhatikan makhorijul huruf serta tajwidnya dengan baik. Sehingga insya Allah pembacaannya akan tartil sesuai kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta untuk dibimbing oleh guru agar ilmunya lebih mantap. Baik, sekarang kita akan bahas hukum nun sukun dan tanwin. Perlu diketahui bahwa nun sukun ialah huruf nun yang memiliki tanda sukun, dan tanwin ialah fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Adapun hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iklab. Nah, mari sama-sama kita bahas satu persatu. Baik, kita bahas yang pertama, izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas, yakni menjelaskan suara nun mati atau tanwin. Huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Izhar terjadi jika nun mati atau tanwin, baik fathah tain atau kasrah tain atau dhammah tain, bertemu salah satu huruf izhar, maka nun mati atau tanwin harus dibaca jelas. Contoh, wanhar. Pada contoh yang pertama ini, yakni nun mati bertemu huruf ha. Di sini kita harus menjelaskan suara nun mati. Tidak boleh dibaca samar. Contoh, wanghar, salah. Karena nun mati bertemu huruf ha, yang mana ini harus dibaca jelas, wanhar. Kemudian contoh yang kedua, falahum ajrun goiru. Ajrun tidak boleh dibaca ajru atau dibaca samar, harus dibaca jelas karena tanwin dhammah tain bertemu huruf ghin. Kemudian yang kedua, idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Baik, kita bahas yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham yang harus dibaca gunnah atau berdengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yakni ya, mim, nun, dan waw. Lalu bagaimana cara kita tahu suatu kalimat dikatakan idgham? Sama seperti izhar tadi, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah terjadi jika nun sukun atau tanwin, baik fathah tain atau kasrah tain atau dhamma tain, bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah.
Baik, langsung kepada contoh. Lahabi wa tab. Nah, pada contoh yang pertama terdapat kasroh tain bertemu dengan huruf waw, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Dan contoh yang kedua, faman ya'mal. Nah, pada contoh yang kedua nun mati bertemu huruf ya. Nah, pada kedua contoh ini harus dibaca idgham dan dengan dibaca gunnah. Adapun yang kedua yakni idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yakni idgham yang tidak boleh dibaca gunnah atau tidak boleh berdengung. Huruf idgham bila gunnah ada dua, yakni huruf ro dan lam. Langsung kepada contoh. Min ladunhu. Pada contoh yang pertama ini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka tidak boleh dibaca dengan dengung seperti pada idgham bi gunnah. Dan contoh yang kedua, zalimul li nafsihi. Pada contoh yang kedua terdapat tanwin, yakni dhammatain bertemu huruf lam, maka harus dibaca idgham, tidak boleh dibaca gunnah atau berdengung seperti idgham bi gunnah. Selanjutnya yang ketiga yakni ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya samar. Huruf ikhfa ada 15, yakni ta, tha, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, kof, dan kaf. Langsung kepada contoh. Insana taqwimin summa. Pada praktiknya ikhfa ini terjadi jika nun mati atau tanwin baik patah tain atau kasroh tain atau dhamma tain bertemu salah satu huruf ikhfa yang 15, maka harus dibaca samar. Apa yang dibaca samar? Yakni nun mati atau tanwin. Baik, yang terakhir yakni iklab. Secara bahasa iklab artinya mengganti. Hurufnya hanya ada satu, yakni huruf ba. Contoh, wallahu muhitum bil kafirin. Yang kedua, mim ba'di zulmih. Iklab sama seperti izhar, idgham atau ikhfa. Iklab juga terjadi jika nun mati atau tanwin baik fathah tain atau kasroh tain atau dhamma tain bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca iklab. Iklab artinya mengganti suara tanwin atau nun mati kepada seperti huruf mim. Muhitum yang awalnya muhitun bil kafirin menjadi muhitum bil kafirin. Alhamdulillah, bagaimana? Seru kan? Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari cara membaca surat At-Tin dengan tartil, dan kita telah mempelajari hukum nun sukun dan tanwin, yakni izhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, baik dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin.
Jika ingin rangkuman materi pada hari ini dalam bentuk PDF, silahkan download di link deskripsi. Terima kasih. Quote Mustafa Adam Maqadar, ambil yang baik dan buang yang buruk. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.